Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosan, tak henti-hentinya atas sebagaimana Allah telah mengaruniakan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada subuh pagi hari ini, subuh yang dingin sampai ke tulang sumsum kita dapat hadir di masjid ini dalam sama-sama dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, sholat subuh kita dan amaliyah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkenan memberikan kita semua kesehatan dan nikmat yang lain sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, niscaya akan kami tambah, dan apabila kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain, terutama nikmat sehat tentunya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya, sebagai umatnya tentunya akan berharap akan sahabatnya beliau yang akan diberikan kepada umat-umatnya di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang kami hormati, tentu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya kepada kita, tentunya ya kita sebagai umatnya nanti, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kita ini adalah umatnya. Maka dalam satu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya adalah di wajahnya kita semua akan bersinar daripada bekas-bekas wudhu kita. Jadi Rasulullah mengenali kita adalah mengetahui wajah kita bersinar, karena sinar wajah kita adalah bekas-bekas wudhu. Oleh karena itu dalam hal ini wudhu bukan sembarang wudhu, ya, artinya wudhu adalah wudhu untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau wudhu saja tanpa sholat, tentunya bukan yang itu yang dimaksud wajah kita bersinar. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama kita duduk bersama-sama di masjid ini, membersamai kami tentunya. Tanpa Bapak Ibu membersamai kami, apalah artinya saya di depan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama kita belajar bersama-sama untuk kita beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan iktikaf kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersegera kalian untuk ampunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera akan ampunannya. Artinya kita disuruh untuk bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang biasa, manusia yang lemah, manusia yang dhaif, yang manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan kealfaan, baik kesalahan dan kealfaan kita kepada sama-sama manusia maupun kesalahan dan kealfaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kita untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena kita manusia adalah sesungguhnya manusia yang penuh dosa, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Nabi Muhammad SAW, ya, manusia yang suci, manusia yang mulia. Dosa-dosa yang telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lah kita sebagai manusia, Nabi bukan, Rasul bukan, tentunya dosa paling banyak. Maka wajarlah kita menyadari kalau kita untuk disuruh banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyuruh kita untuk mendapatkan surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi luasnya seluas tersebut. Artinya jangan kita bayangkan kalaulah surga seluas langit dan bumi berarti neraka tidak ada lagi. Nah, tidak. Jadi neraka ya pasti ada. Ya, dalam Al-Quran ya Allah menciptakan di akhirat nanti pilihannya apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Ya, walaupun nanti surga itu dalam Al-Quran dijelaskan seluas langit dan bumi, bukan berarti neraka tidak ada. Ya, sungguhnya neraka ada. Ya, sebagaimana kita alami dalam kehidupan kita ini, ada siang, ada malam. Ya, tentunya juga ada surga, ada neraka. Tinggal pilihan kita apakah mau surga atau mau neraka. Yang mana neraka, surga ya seluas langit dan bumi, barangkali juga neraka adalah seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang kami hormati, uiddat lil muttaqin dalam ayat akhir ujung ayat ini, yaitu surga yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi surga itu disiapkan, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menyatakan takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, dalam ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian sebenar-benar bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah apakah takwa itu? Ya, jadi ibu-ibu sekalian, apakah takwa itu? Nah, sehingga kita mengetahui nanti apakah kita salah satu orang yang bertakwa, sebagaimana Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi tadi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam kategori termasuk orang-orang bertakwa. Ya, dalam kesempatan salat Jumat kadang-kadang khatib mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Kata khatib, takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa juga dalam artian menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, simpel artinya takwa itu, yaitu
melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat ini dari surah Ali Imran ayat 134 dikatakan orang-orang bertakwa itu ialah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ya. Jadi dalam ayat ini orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi sambungan ayat ini dari surah Ali Imran ayat 133 dan 134 ini ya, wa'iddat lil muttaqin, dikatakan surga tadi diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Jadi pertanyaan tadi, siapakah orang-orang bertakwa tersebut? Dalam lanjut ayat tersebut, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Ini ciri orang bertakwa itu. Jadi ciri orang bertakwa itu suka berinfak, suka bersedekah, itu dia ada duit ataupun tidak ada duit, baik dalam keadaan lapang artinya banyak duit maupun dalam keadaan sempit artinya tidak ada duit. Ya, artinya mereka selalu berinfak dan bersedekah. Nah, inilah ciri orang bertakwa. Dalam sejarah Islam, sahabat-sahabat Rasulullah selalu berinfak dan bersedekah. Tidak dia melihat dirinya dalam berkecukupan atau dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit ya susah untuk makan sehari-hari, cukup makan sehari, selalu dia berinfak dan bersedekah. Kadang-kadang sahabat Rasulullah dalam berinfak, dalam infaknya memberikan sesuatu terhadap orang lain, padahal itulah yang ada untuk dia makan, ya, sehingga dia infakkan kepada orang lain. Dia selalu ya berpuasa pada hari itu, berpuasa sunnah. Artinya para sahabat-sahabat Rasulullah memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya bagaimana kita harus berinfak dan bersedekah, ya, terutama dalam keadaan lapang atau dalam keadaan berkecukupan. Kita selalu dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak dalam hal lapang saja berkecukupan, tentunya dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan tidak mampu, kita selalu berinfak semampu kita. Bisa berinfak 2.000, bisa berinfak 5.000 dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang kami hormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hal ini ciri orang beriman bertakwa tadi adalah bersedekah atau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadziminal ghaiza, dalam ayat ini lanjutannya, yaitu menahan amarah. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah menahan amarah, ya, menahan amarah, Bu. Ya, tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat amarah. Jadi kita semua ini adalah memiliki sifat pemarah. Ya, kalau tidak ada memiliki sifat manusia, bukan kalau kita manusia tidak memiliki sifat pemarah, bukan manusia artinya. Ya, malaikat. Ya, jadi kita sebagai manusia memiliki sifat tersebut, ya, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemarah. Ya, artinya wajar kalau kita kadang-kadang ada marah, ya, marah atau emosi. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menahan. Artinya menahan, mengendalikan marah kita, mengendalikan emosi kita. Sehingga marah kita itu dalam bentuk proporsinya, ya, proporsinya, dalam bentuk takaran-takarannya, dalam sesuai ukuran-ukurannya. Jadi marahnya tidak berlebihan, emosinya tidak berlebihan. Jadi marahnya adalah dalam keadaan standar yang diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita tidak marah pula susah pula. Ya, anak buat salah kita biar kebaik, ya, cucung buat salah kita biar kebaik. Nah, jadi susah kalau kita tidak memiliki sifat marah. Tapi Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana
dengan sifat amarah ini kita bisa mengendalikan, bisa kita mengontrolnya. Jangan sampai amarah dan emosi kita berlebihan sehingga pada akhirnya adalah penyesalan yang kita dapatkan. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan juga bahwasanya orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang menang dalam lomba gulat. Ya, jadi ada hadis Rasulullah katakan orang yang kuat itu bukan yang menang dalam bergulat. Ya. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang kuat adalah bisa menahan amarahnya ketika marah. Ya, jadi orang yang kuat itu bisa menahan amarahnya ketika marah. Nah, jadi marahnya tidak berlebihan nanti. Marahnya terkontrol. Jadi bukan amarahnya tidak terkontrol dan sebagainya. Sehingga amarahnya kadang-kadang apalah yang terjadi akibat marah itu baru nyesal. Oh, tidak sengaja hilap. Ya, apa namanya tuh di luar batas kemampuan kesadarannya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana dalam hal ini kita bisa menahan amarah ketika marah. Jadi kita bisa mengkondisikan amarah kita, mengontrol amarah kita ketika marah. Ya. Jadi ini adalah bagian ciri orang yang bertakwa yang berikutnya. Jadi ciri orang bertakwa itu bisa menahan amarahnya. Ya, sungguh luar biasa kalau kita bisa mengendalikan amarah, artinya penyabar, tidak mudah emosian. Ya, kalau memiliki sifat tidak memarah lah agak beratnya memang kata kita amati, kita sadari. Ya, misalnya dalam perjalanan kadang-kadang diserempet orang motor kita tidak marah, bela kita maafkan. Artinya bisakah, mampukah kita seperti itu? Ya, ketika kita berjalan ataupun ada orang-orang yang menyinggung kita, perasaan kita memaafkan, ya, kita tidak marah. Nah, bisakah kita seperti itu? Tentunya dengan dengan menahan amarah-amarah tersebut, mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wal afi 'anin nas, yaitu memaafkan orang lain. Jadi menjadi ciri orang bertakwa itu suka memaafkan. Ya. Jadi sangat berkesinambungan antara menahan emosi dengan memaafkan orang. Jadi kalau kita sudah bisa menahan emosi, menahan amarah, tentu kita juga tentunya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ciri orang bertakwa adalah mudah memaafkan orang lain. Ya, jadi mudah memaafkan orang lain, tidak mempunyai sifat dendam, tidak mempunyai sifat pendengki dan sebagainya. Dalam hal ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat-sifat, memiliki kebiasaan-kebiasaan, yaitu mudah memaafkan, sering memaafkan orang lain, walaupun kesalahan orang lain itu menurut kita susahnya untuk dimaafkan, sakitnya hati kita itu, tapi kita berjiwa besar, ya, sehingga kita apapun kesalahan orang lain membuat kita sakit, susah memaafkan, tentunya kita harus bagaimanapun tentu harus memaafkan orang lain. Jadi inilah bentuk ciri orang yang bertakwa itu, yaitu adalah memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat salah. Baik saudara kita itu meminta maaf, tentunya kita lebih dahulu memaafkannya. Itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam hal ini tentunya susah juga kita kadang-kadang untuk memaafkan orang lain, memberikan maaf orang lain karena terlanjur orang lain telah berbuat sakit pada diri kita. Hati kita menjadi sakit. Ya, kalaulah luka bisa diobatin, tapi kalaulah hati sakit, luka, apa daya untuk diobati? Ya, rasanya susah untuk kita maafkan, susah untuk kita untuk berbaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa mengajarkan kita bagaimana
walaupun sakit hati kita susah untuk dimaafkan, selalu kita berlapang dada, yaitu memberikan maaf kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita tentunya. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kata Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam hal ini ciri orang bertakwa itu adalah yang dalam ayat ini adalah yaitu berbuat baik. Ya, artinya berbuat baik, ya artinya berbuat baik itu bisa bermanfaat bagi diri kita juga, atau berbuat baik bermanfaat bagi orang lain. Ya, dalam kehidupan 24 jam ini banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita bisa laksanakan, sehingga kita dikategorikan bernilai ibadah, bernilai kebaikan tentunya. Jadi kalau sudah bernilai kebaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tentunya itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ganjarannya adalah pahala. Jadi tidak ada hal yang tidak sia-sia dalam hidup ini, semuanya berbentuk ibadah. Apa yang diridai Allah, apa yang dicintai oleh Allah, baik itu zahir maupun batin, ya itu merupakan ibadah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Allah itu baik dan dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ibadah. Artinya itulah kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita selalu berbuat baik, baik itu untuk diri kita sendiri, syukur-syukur baik itu untuk bermanfaat bagi orang lain, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari ini tidak lepas daripada namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa ciri-ciri orang bertakwa yang dikatakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran tadi. Yang pertama bisa kita simpulkan, ciri orang pertama adalah wasyari'u ila maghfiratin, yaitu orang yang bersegera memohon ampun kepada Allah. Jadi tidak terlepas kalau kita hanya bersedekah tapi tidak diawali dengan beristighfar, memohon ampun, ya tentunya nanti khawatir kita dosa-dosa kita yang telah kita lakukan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Penting untuk itu kita pertama ciri orang bertakwa itu adalah memohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah selalu bersedekah atau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ciri orang bertakwa adalah menahan emosi atau menahan amarah. Yang keempat adalah memaafkan orang lain, dan terakhir adalah ciri orang bertakwa itu berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah pengetahuan kita, sehingga kita bisa dapat merealisasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.